Berapa minggu kita nggak ketemu. Akhirnya ketemu lagi dan kita mau lanjutkan eh ya pembelajaran kita. Malam ini kita memasuki lebih tepatnya kita akan membahas tentang gerbang 41. Tapi sebelum saya mulai, pengen tahu dulu adakah yang baru pertama kali hadir pada malam hari ini? Yang baru hadir boleh ketik angka satu, teman-teman, supaya saya tahu ada. eh nggak diapa-apain kok, cuma saya mau pengen kenalan aja, pengen tahu kalau ada, silakan ketikkan angka satu ya. Hanya mau saya sapa aja, saya mau ucapin selamat datang. Seperti itu. Kayaknya nggak ada ya, nggak ada yang baru ya. Oke, saya langsung share materi aja ya teman-teman ya, supaya eh, kita punya waktu yang lebih banyak nanti kalau misalnya mau tanya jawab ya. Oke, sebentar saya akan share. Ya, materi malam hari ini kita bahas secara spesifik mengenai gerbang energi atau kunci gen nomor 41 ya kalau menurut Jinkis ya. Oke, kita langsung aja. Mari kita lihat ya, karena gerbang 41 ini merupakan sebuah gerbang atau kunci gen yang cukup unik karena dikatakan gerbang 41 atau kunci gen 41 ini adalah merupakan eh, titik mula, titik awal dari gen kita dalam memproduksi atau mensintesis protein yang ada di dalam tubuh kita ya. Dan gerbang 41 pun juga di dalam human design dan di dalam Gene juga itu dikenal dengan permulaan tahun ya. Itu biasanya permulaan tahun dari human design kita selalu menghitungnya di akhir Februari ya, seperti itu ya. Nah, mari kita lihat ada apa sebenarnya dengan gerbang 41 ini ya. Nah, jika teman-teman perhatikan di dalam diagram atau mandala human design, gerbang 41 posisinya ada di bawah ya, di sini. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Gerbang 41 posisinya berada di pusat energi kuda-kuda atau kadang disebutnya sebagai cakra root. Saya lebih suka menyebutnya dengan istilah kuda-kuda ya dibandingkan root ya, karena kalau kita melihat dalam ilmu tradisional cakra, cakra root itu selalu identik dengan basic, dengan ya kebutuhan basic, bicara soal survival ya, pondasi dasar. Nah, sedangkan di dalam human design, fungsi dari cakra root itu sendiri, ya ketika kita berbicara soal survival, bicara soal pondasi, dasar, basic, fungsi itu sudah lebih tepatnya berpindah ke pusat energi spleen atau limpa ya, yang posisinya ada di sebelah bagian kiri body graph ya. Ini kalau teman-teman melihat kursor saya ya, fungsinya sebenarnya sudah digantikan oleh spleen. Sedangkan eh, pusat root atau pusat kuda-kuda yang ada dalam human design lebih berfungsi kepada pusat energi yang mengatur tentang tekanan untuk bertindak dan juga sekaligus mengatur hormon adrenalin yang ada di dalam tubuh kita. Jadi hubungannya dengan gerak, hubungannya dengan tindakan, hubungannya dengan bagaimana tubuh kita bisa mengelola tekanan atau stres di dalam dirinya, terutama stres dan tekanan yang berkaitan dengan gerakan atau tindakan. Ya, jadi itu alasan kenapa kita menggantinya dengan istilah pusat energi kuda-kuda. Ya, jadi yang punya istilah pusat energi kuda-kuda itu kan cuma kita, ya. Jadi kalau teman-teman di luar sana masih mendengar, oh ini nyebutnya cakra root, berarti itu bukan gengnya kita. Tapi kalau mereka menyebutnya ini pusat energi kuda-kuda, berarti ini gengnya kita, ya. Nah, kembali lagi bicara soal gerbang 41, posisinya ada di pusat energi kuda-kuda, ya. Nah, ini dikenal dengan gerbang energi fantasi, visualisasi.
biasanya orang yang punya gerbang 41 atau kunci gen 41 yang aktif di dalam diagram human design-nya, maka biasanya orang-orang itu adalah orang-orang yang memiliki visualisasi, imajinasi yang sangat kuat sekali. Ya, jadi baru membayangkan sesuatu biasanya dengan cepat, dengan mudah bisa terjadi. Ya, tiba-tiba keinget teman lama, nggak taunya teman lama yang muncul ya visualisasinya, tahu-tahu mungkin dia telepon, tiba-tiba dia WA atau atau eh, entah berantah tiba-tiba dia bisa nongol di depan kita ya. Baru ngebayangin apa sesuatu sedikit, tiba-tiba langsung kejadian. Ada di sini teman-teman yang punya gerbang 41 aktif, kemudian eh, merasakan yang sama, yang relate dengan barusan yang apa yang saya sampaikan. Kalau ada, ketik angka 41. Pengen tahu. Pengen tahu apakah eh, teman-teman merasa relate di sana ya. Oke, ada yang merasa relate ya. Wow, banyak juga yang merasa relate ya. Yang gerbang 41 ya. Ya, itu ya gerbang 41. Nah, itu dikenal sebagai kunci gen awal, kunci gen start codon, di mana kunci gen ini secara genetika yang memicu proses sintesis dari protein yang ada di dalam tubuh kita, ya. Nah, ke- eh, kunci gen 41 itu juga sekaligus mengawali semua siklus dari pengalaman kehidupan manusia. Jadi gerbang 41 ini sangat istimewa karena memiliki sebuah potensi untuk mulai sesuatu yang baru, untuk mulai bermimpi, untuk mulai berimajinasi, ya. Karena semua penciptaan yang ada di dalam dunia ini selalu dimulai dari imajinasi. Ya, jadi kalau teman-teman punya gerbang 41 yang aktif dalam diagram human design-nya, gunakan potensi ini secara maksimal. Jika kalian menginginkan sesuatu, imajinasikan itu dalam pikiranmu. Ya, itu kuncinya. Jadi se ya potensi yang luar biasa sekali ya di gerbang 41. Dan juga gerbang 41 ini dikenal sebagai salah satu gerbang leadership ya atau gerbang kepemimpinan. Karena biasanya gerbang 41 ini memiliki visi, memiliki eh, gambaran tujuan ke depan ya seringkali disebut sebagai orang-orang yang cukup visioner. Saat orang lain belum bisa melihat apa yang terjadi ke depan, biasanya orang-orang ini sudah langsung tahu ya akan mengarah kemana, akan mencapai tujuan seperti apa. Nah, itu luar biasanya dari gerbang 41 ya. Nah, jika kita perhatikan di dalam mandala human design yang teman-teman lihat di sini, ya, gerbang 41 posisinya ada di sini ya. Maka dia ada di dalam naungan zodiak Aquarius. Ya, maka kalau kita memperhatikan ya trait atau behavior dari zodiak Aquarius, maka zodiak Aquarius itu adalah zodiak yang memiliki energi sangat menyukai perubahan. Mereka adalah orang-orang yang menyukai kebebasan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau hanya terpaku pada hal-hal yang sudah biasa. Mereka adalah orang-orang yang anti mainstream, ya, tidak terlalu menyukai status quo. Ya, itu trait-nya dari 41. Maka ya buat kalian yang 41-nya aktif, bermimpilah setinggi langit. Ya, jika kalian ingin menginginkan sesuatu, imajinasikan dalam pikiranmu dan kemudian wujudkan. Ya, tapi nanti ada tapinya. Tapinya nanti saya jelaskan pada saat saya menceritakan sisi shadow dari gerbang 41 ini ya. Jadi boleh teman-teman berimajinasi, boleh teman-teman membayangkan, tapi ada tapinya. Nah, tapinya nanti dulu ya. Nanti kita akan bahas setelah ini ya. Nah, kemudian jika teman-teman memperhatikan,
gerbang 41 ini ya dari sudut pandang I Ching ya dari hexagram I Ching teman-teman melihat lambangnya ada di sebelah kiri bawah ini ya ini terdiri dari trigram atasnya adalah trigram gunung sedangkan trigram bawahnya ini adalah trigram dari danau ya. Dalam bahasa Mandarinnya dikenal sebagai istilahnya sun, sun ya, sun yang artinya berkurang atau mengurangi ya. Nah, heksagram 41 ini terkadang menjadi salah satu heksagram yang seringkali disalahpahami karena namanya memberikan kesan negatif ya karena dibilangnya berkurang, mengurangi ya, decrease ya. Nah, tapi kalau di dalam filosofi I Ching, arti dari kata berkurang atau mengurangi ini bukan berarti eh, sesuatu yang hilang, sesuatu yang berkurang, sesuatu yang mungkin menjadi sebuah kerugian ya. Tapi berkurang di sini yang dimaksudkan adalah bisa jadi tentang bagaimana kita melepaskan sesuatu. Mungkin kita bisa dikatakan menyederhanakan sesuatu atau mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi. Ya, jadi filosofi mengurangi, decrease atau em, ya berkorban di sini adalah bicara tentang bagaimana kita mengurangi sesuatu yang ada di dalam diri kita yang tidak lagi membantu kita untuk bertumbuh supaya kita memungkinkan kita untuk bertumbuh di area yang lain ya. Karena ini gambaran yang muncul kan posisinya gunung ya. Gunung berada di atas danau ya. Kalau kita membayangkan posisi gunung yang ada di atas danau ya, eh, air yang berasal dari danau itu ya, kalau panas matahari pasti dia akan naik dan menguap di atas. Nah, itu biasanya uap itu yang kemudian akan memberikan manfaat dan nutrisi bagi tanaman yang tumbuh di gunung. Nah, tapi di satu sisi yang lain, posisi gunung yang berada di atas danau itu bisa menyebabkan longsor, sehingga material yang berada di gunung itu bisa kemudian turun ke bawah, ya, turun ke bawah, masuk ke dalam air, ya. Nah, justru dengan dia runtuh itu juga bisa berarti memberikan nutrisi, memberikan manfaat bagi kehidupan di ekosistem yang ada di dalam danau tersebut ya. Nah, secara simbolis danau bisa diasosiasikan dengan kegembiraan, bisa diasosiasikan dengan sebuah emosi yang menahan, mendukung gunung ya. Gunung sendiri itu melambangkan sebuah ketenangan, sebuah perhentian ya. Jadi ini bisa bicara tentang bagaimana kita menahan diri, mengurangi hasrat dan emosi kita untuk membangun ketenangan seperti halnya gunung yang dia berdiri kokoh dan tegak dalam hening di sana. Ya. Nah, secara singkat, maka makna dari heksagram 41 berdasarkan I Ching ini adalah bicara tentang mengurangi dengan sadar, mengurangi dengan tulus, ya. Jadi tentang bagaimana melepaskan sesuatu yang tidak lagi diperlukan dalam kehidupan kita ya. Apa itu? Mungkin bisa berarti materi, mungkin bisa berarti emosi yang tidak lagi bertumbuh, bisa juga bicara menghilangkan ego kita, atau bisa juga bicara mengurangi waktu dan tenaga kita yang selama ini kita jor-joran ya dan mungkin kembali hening ke dalam diri kita. Ya, jadi itu makna dari gerbang heksagram 41 dari sisi I Ching ya. Kemudian kita mau lihat dari sudut pandang Jinkis ya, kunci gen. Di sini disebutkan karakter dari eh, Jinkis 41, gerbang 41 adalah karakternya dari Peter Pan. Siapa di sini yang
Nggak tahu Peter Pan? Pengen tahu? Ada nggak di sini yang nggak tahu Peter Pan itu apa? Tahu semua ya? Hah. Kalau tahu semua, bagus. Berarti kita seumuran ya. Kita seangkatan semua ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, zaman dulu ya Peter Pan juga merupakan salah satu film favorit saya waktu saya kecil dulu ya. Peter Pan itu tentang seorang anak yang nggak pernah dewasa, seorang anak yang ya menganggap bahwa kehidupan ini begitu indah ya, sehingga seolah-olah ya ada sosok anak kecil yang terjebak di dalamnya dan mencerminkan sebuah archetype dari seorang yang sangat innocent, sangat polos tanpa apa ya kalau nyebutnya tanpa dosa ya, seorang yang tanpa dosa ya. Jadi bayangkan bahwa em, ya archetype dari 41 ini ya tadi ya seperti yang saya bilang tadi ya, seorang anak yang tidak pernah dewasa, seorang anak yang dalam kesehariannya ingin selalu bermain. Bahkan pekerjaan pun dianggap sebagai sebuah permainan. Nah, kalau kita perhatikan filosofi kunci Gen 41 berbicara tentang bergerak dari sisi kelam hayalan, ya. Nah, hayalan ini bisa seperti fantasi ya. Nah, ini yang nanti kita akan bahas ya, seperti yang tadi sudah saya janji ya. Tahan dulu nih imajinasinya, ya. Jangan sampai imajinasinya hanya sekedar fantasi, hanya sekedar hayalan. Kemudian untuk menemukan antisipasi, nah antisipasi maksudnya apa di sini nanti kita akan jelasin ya. Dan kemudian bagaimana kita bisa bertumbuh untuk menuju sebuah pancaran ya atau ema, em, emanation ya, emanation. Bahasa Inggrisnya pancaran itu emanation ya. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, mari kita lihat ya. Sisi kelam dari kunci Gen 41 atau gerbang 41 bicara soal hayalan, bicara soal fantasi, ya. Mengapa ini bisa menjadi shadow? Ya, tadi kan dibilang gerbang 41 kan tentang memulai sesuatu, mengimajinasikan sesuatu. Jadi, kalau punya keinginan tertentu, punya goal tertentu, ya imajinasikan. Ya. Nah, tapi kenapa kemudian sisi kelam atau shadow ini bisa berubah menjadi khayalan atau fantasi, ya? Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, sisi kelam atau shadow itu adalah merupakan frekuensi terendah ya. Nah, jadi yang disebut dengan hayalan atau fantasi di sini ini bukan imajinasi kreatif atau imajinasi produktif yang seperti sudah saya sebutkan di awal ya. Hayalan fantasi yang dimaksudkan di sini adalah sebuah fantasi, sebuah imajinasi yang tidak pernah mau diwujudkan. Ya, ada nggak di sini kita kenal orang yang kadang ngomong sama kita ya, saya ingin mencapai sesuatu. Saya punya cita-cita seperti ini. Saya punya mimpi seperti ini. Ya, tapi yang terjadi adalah dia nggak pernah action. Dia nggak pernah melangkah untuk mewujudkan cita-cita dan impiannya dia. Ya, pengennya diet ya, pengennya punya badan bagus, tapi hobinya rebahan. Nah, ini yang dimaksud ya. Niatnya akhir tahun ya minimal punya protein six pack ya. Tapi itu nggak pernah diwujudin. Ya kerjaannya hanya makan dan rebahan. Disuruh olahraga, males ya. Nah, ini yang dimaksud dengan hayalan ya. Ini yang disebut dengan fantasi. Jadi imajinasi yang tadinya harusnya kreatif dan produktif yang mendorong seseorang untuk bisa bergerak mencapai mimpi dan tujuannya berubah menjadi hanya sebuah hayalan dan sebuah fantasi. Ya, kenapa ini bisa terjadi seperti itu, teman-teman? Ya, karena eh, ada sebuah ketakutan, ada sebuah eh, perasaan dalam dirinya yang terbentuk dalam pikirannya, ya, skenario-skenario yang muncul, bagaimana jika, kalau, ya, bagaimana kalau.
ternyata nggak terjadi, ternyata nggak bisa diwujudkan, kan malu. Ya, bagaimana kalau misalnya dilakukan ternyata kemudian saya dihina, saya dibully dan yang lainnya. Ya, nah itulah yang perlu kita sadari karena pada saat hal itu muncul dalam diri kita, kita sedang beroperasi dalam frekuensi yang rendah, ya. Atau kita menggunakan hayalan atau fantasi ini untuk melarikan diri dari, ya, mungkin dari trauma, dari rasa sakit, dari ketidakpuasan, dari sesuatu, ya. Ya sudah, yang tadinya kita mau bergerak untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita kita, akhirnya kita hanya menghabiskan waktu tersebut hanya untuk bermimpi tanpa berusaha mewujudkan langkah-langkah yang praktis untuk kita mewujudkannya, ya. Nah, karena sebenarnya teman-teman ya, eh, berapa kali kan kita selalu ngomong ya, sebenarnya shadow kita, ya, kalau kita bisa embrace, kita bisa terima, di dalamnya ada talenta yang luar biasa di dalamnya, ya, yang bisa menjadi bahan bakar kita untuk bergerak, ya. Nah, itu kira-kira begitu teman-teman. Jadi sisi kelamnya seperti itu. Nah, kemudian talentanya. Talentanya adalah talenta antisipasi, ya. Jadi, ketika seseorang akhirnya kemudian bisa merangkul sisi shadownya, ya, yang tadinya dia hanya berhayal, yang tadinya mungkin dia hanya melarikan diri akibat rasa yang tidak nyaman yang dia miliki, ya, maka shadow hayalan ini akan kemudian naik frekuensinya menjadi kemampuan untuk menggunakan imajinasi yang sudah ada ini menjadi lebih produktif dan menjadi lebih kreatif, ya, dengan merencanakan langkah-langkah yang harus dilakukan ke depan. Ya, jadi energi yang terjadi di sini, energi yang shifting di sini, tidak lagi digunakan untuk melarikan diri, tidak lagi hanya untuk, misalnya, hanya untuk rebahan, tapi untuk berfokus melihat ke depan, untuk mengantisipasi apa yang terjadi di depan. Jadi, antisipasi di sini adalah sebuah kemampuan untuk kita bisa merasakan potensi yang akan datang dan kemudian bagaimana kita bisa align, bisa selaras dengan, ya, dengan intuisi kita, dengan apa yang dikatakan oleh tubuh kita dan dengan waktu yang tepat. Nah, itu dari sisi talenta, ya. Jadi bukan sekedar hanya hayalan lagi, tapi kita akan mulai terarah pada tujuan yang kita inginkan. Ya, kita mungkin langsung bisa membayangkan hasil yang kita inginkan lengkap dengan detail-detail langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapainya. Nah, itu talenta antisipasi, ya. Dan tingkat tertinggi dari talenta antisipasi ini bicara soal pancaran, ya. Nah, atau emanation, ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya, ya. Nah, yang dimaksud dengan pancaran di sini adalah sebuah keadaan, sebuah kesadaran tertinggi, ya, bahwa sesuatu yang kita imajinasikan dalam pikiran kita, sesuatu yang kita inginkan, cita-cita yang kita mau dalam diri kita, sebenarnya tidak hanya merupakan keinginan pribadi kita atau hasrat tersembunyi dalam diri kita, ya. Apa yang ada di dalam diri kita yang kita imajinasikan menuju ke sebuah tujuan, ya, itu sebenarnya adalah sebuah bibit, sebuah benih yang ditanamkan oleh sang sumber, sang ilahi itu sendiri di dalam diri kita agar kita bisa membangun dunia yang lebih baik. Ya, jadi apa yang selama ini kita pikirkan kita maunya ini, kita cita-citanya ini, sebenarnya itu adalah benih yang ditanamkan oleh Tuhan, oleh semesta, oleh sang sumber, agar kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik, kita bisa memberikan dampak bagi orang lain,
kita bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekeliling kita. Ya, itu keindahannya dari sisi CD-nya, ya, yang kita pikir tadi hanya hayalan, fantasi, atau sebuah keinginan di sisi kita, ternyata itu bukan sekedar hanya keinginan kita sendiri, tapi merupakan bagian keinginan dari ilahi itu sendiri yang ditanamkan di dalam diri kita. Ya, beautiful ya, indah banget ya kalau kita ngerti ini ya. Nah, sebagai penutup saya bacain di sini, kunci Gen 41 dalam konteks CD akan menitik beratkan pada pencapaian pancaran, ya. Atau mungkin dengan bahasa sederhananya adalah pencapaian ilahi, pencapaian eh, atau kita sebutnya pertumbuhan dari benih-benih ilahi yang ada dalam diri kita. Nah, itu sebenarnya tujuan utamanya. Talenta antisipasi akan menjadi kunci untuk kita bisa memahami dan bagaimana kita bisa merencanakan masa depan dengan lebih baik. Nah, sedangkan sisi kelamnya, sisi hidupnya adalah inilah tantangan yang harus kita lakukan untuk mengatasi ya hayalan-hayalan atau fantasi-fantasi yang nggak jelas ya yang menghambat diri kita untuk bisa mewujudkan ya pikiran ilahi, tujuan ilahi yang sebenarnya di dalam diri kita. Nah, itu tentang gerbang 41 dan kunci gen 41. Oke, silahkan seperti biasa kalau ada yang mau ditanyakan ya sambil saya ngintip pertanyaan yang sudah masuk. Oke, ada Kak Catherine ada memberikan komentar imajinasi tenggelam sampai lupa keluar. Dibayangin doang tapi nggak dilakuin. Ya, itu sisi shadownya seperti itu ya. Karena kalau dibayangin doang tapi nggak dilakukan namanya mimpi. Percuma mimpi tanpa usaha dan konsistensi. Ya, betul. Tapi mimpi itu, sisi positifnya, sisi bagusnya adalah merupakan sebuah benih, ya sebuah api yang kalau kita rawat api itu yang akan kemudian mendorong kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Ya, Kak Muhammad Kafid Arofi, dapat rekamannya Kak? Rekamannya nanti bisa hubungin Pak Ketua Kelas ya. Rekaman kita selalu tersedia dari sejak episode pertama dari acara ini ya sampai sekarang ini kita episode berapa ya? Coba saya ngintip dulu. Oh, kita udah episode 48 sekarang. Dari sesi 1 sampai episode 48 ditambah juga beberapa kelas-kelas spesial yang selalu kita adakan. Nah, itu rekamannya tersimpan rapi. Silakan hubungi Pak Ketua Kelas untuk bisa mendapatkannya ya. Heeh. Kak Catherine, apa artinya kalau kita sudah berdamai dan menerima Sedu Gate 41, kita bisa tahu dan dengar suara sang sumber sendiri dari diri kita sendiri. Jadi sebenarnya eh, sang sumber itu sendiri sudah menaruh benih itu dalam diri kita sebenarnya, ya kan? Nah, kadang-kadang kan suaranya apa? Sekeliling kita kan bising, kita nggak ngerti, ya. Kan kita manusia kan gitu ya, maunya banyak ya. Ya kayak kata Doraemon, aku ingin begini, aku ingin begitu banyak sekali, ya. Nah, saya percaya satu hal, semua keinginan kita, semua mimpi kita itu nggak berdiri sendiri. Tapi memang itu merupakan bagian yang sudah ditanamkan oleh Tuhan, oleh Sang Sumber itu dalam diri kita. Ya, yang perlu kita lakukan hanya menyelaraskan saja. Ya, sebenarnya benih apa sih yang ditanamkan dalam diri saya? Ya, kalau bahasa religiusnya, kita tuh tanya sama Tuhan. Tuhan sebenarnya maunya apa sih dalam hidup saya? Saya mau dibawa kemana? Ya saya diturunkan ke bumi ini menjalankan sebuah peran, dikasih peran seperti ini sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai saudara, sebagai suami, sebagai istri, itu ngapain ya. Nah, sang sumber atau Tuhan itu sendiri sudah naruh itu dalam diri kita. Cuma kan sekeliling kita bising nih teman-teman, ya kan, yang harusnya kita berjalan bersama sang sumber itu kemudian ntar dulu males, ya kan, pengen olahraga ntar lah, ya rebahan dulu deh sambil nyemil lebih enak nih kayaknya gitu.
Kak Muhammad Kafid, adakah grupnya? Ada dong. Nanti kontak Pak Ketua kelas aja untuk join grupnya. Kelas kita selalu ada setiap hari Rabu malam ya. Nih sampai setahun ke depan juga kayaknya masih ada kelas ini ya. Jadi pastikan nggak ketinggalan untuk jadwalnya, nggak ketinggalan untuk linknya juga ya. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Seperti biasa, saya membuka ruang bagi teman-teman untuk bertanya. Apapun pertanyaanmu terkait dengan materi hari ini, terkait dengan human design, terkait dengan gene keys, astrologi, atau kalau teman-teman di sini mau ngobrol-ngobrol soal hidup, boleh-boleh aja ya. Silahkan ditanya kan. eh Nomor Pak Ketua kelas di mana? Pak Ketua kelas mungkin nanti dibantu ya. Diberikan nomornya, kontak dirimu yang bisa dihubungi supaya teman-teman yang memang mau join, terus kemudian membutuhkan rekaman, kemudian mungkin membutuhkan buku dan yang lain, bisa kontak dirimu ya Pak Ketua. Nanti dikirimkan sama Pak Ketua kelas di kolom bawah ini ya. Yuk teman-teman, nih saya hampir 2 minggu terakhir ini absen ya, sempat ngedrop juga badan, capek ya. Terus kemudian ya selama sebulan terakhir ini lumayan hektik juga ya, sampai 3 minggu ke depan ini lumayan hektik juga ya. eh Akhirnya bisa ketemu lagi. Saya paling suka seperti ini ya, bisa berinteraksi dengan teman-teman, bisa ngobrol-ngobrol ya. Silahkan kirimin pertanyaanmu apapun, kita ngobrol, kita diskusi ya. Bukan berarti saya tahu segalanya, enggak, tapi ya apa yang saya miliki saya akan share ke teman-teman ya. Kak Kevin, kok aku masih kurang relate gimana caranya tanya dan tahu apa mau Tuhan. Kan kayaknya selama ini aku hidup sejauh ini nggak ada kejadian semak berapi yang bisa berbicara atau malaikat yang datang buat ngobrol sama aku. Kadang gini teman-teman, nggak selalu kejadian-kejadian yang besar. Kadang-kadang kejadian yang kecil-kecil pun juga ada. Sesimpel mungkin anak kita datang ke kita kemudian bilang, papi, mami, aku pengen jalan ke sini, aku pengen minta ditemenin ini. Ya, mungkin kita nggak perlu harus cari sebuah kejadian yang gede, kejadian yang wow, kemudian tiba-tiba apa namanya, memberikan sebuah apa tanda. Mungkin bisa jadi bukan seperti itu. Sesimpel mungkin ya teman kita datang ke kita ya, bilang, aku minta waktumu sebentar dong, aku pengen curhat, aku pengen ngobrol soalnya aku nggak punya temen. Mungkin sesimpel itu ya. Pada saat itu terjadi, artinya ya, em, Tuhan memintamu ya, atau apapun teman-teman nyebutnya, sang sumber universe memintamu untuk menjadi sahabat, menjadi pendengar bagi seseorang yang lagi butuh ya, kira-kira begitu. Oh, Pak Ketua kelas ini tadi ya terlempar lupanya. Heeh. Waktu saya ngobrol minta nomor nomor telepon kayaknya kelempar ya. Pak Ketua kelas ini banyak sih teman-teman yang butuh nomor kontakmu. Mungkin tolong diketik di kolom komentar ya supaya mereka bisa menghubungin ya kalau butuh buku, butuh channel, butuh gabung ya. Minta tolong Pak Ketua kelas ya. Heeh. Ya, Kak Catherine tadi ya. Jadi mungkin bisa jadi bukan hal-hal yang besar tapi hal-hal yang kecil. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Eh, kenapa suaranya berbeda? Oke, Kak Karel Juven, kau boleh tanya tentang arti dari incarnation cross saya. Boleh diketikkan nggak di kolom, bukan diketikkan. Gini, pada saat teman-teman mengenerate diagram human design, ya, itu bisa lewat website saya, humandesignindonesia.com, atau pakai link yang diberikan Pak Ketua kelas ya, biasanya ada belajarbanyak.com ya, yang biasanya di-sharing sama Pak Ketua kelas di grup WA, ya. Ketika teman-teman mengenerate diagram human design, pastikan langsung bisa download report 3 halaman. Bener nggak teman-teman? Ya, yang masih bingung belum belum bisa download ya, nanti boleh nanya Pak Ketua kelas gimana caranya ya. Jadi setiap kali generate diagram itu pasti selalu diberikan 3 sampai 4 halaman PDF penjelasan singkatnya ya. Nah, termasuk arti dari incarnation cross-nya teman-teman di situ ada dalam report itu. Ya, misalnya incarnation cross saya adalah cross of rectangle cross of explanation. Mungkin teman-teman ada rectangle cross of Maya,
left angle cross of spin dan yang lain-lainnya ya. Jadi kalau teman-teman nanya artinya apa ke saya, jujur aja saya nggak hafal. Bener, karena incarnation cross itu hitungannya ada 192 tema dikali 3. Ya, itu sudah hampir 500 something. Jadi kalau teman-teman nanya ke saya, apa artinya ini coach? I don't know, aku nggak hafal. Tapi teman-teman bisa dapatkan di dalam reportnya. Ya, report itu ada penjelasan singkatnya. Nah, silakan teman-teman baca di situ ya. Buat Kak Karel Yuven itu semua ada jelas banget di situ ya. Nah, itulah yang Kak Karel boleh nanti ketik di kolom ini. Misalnya udah baca nih, aku masih belum ngerti maksudnya apa. Nah, itu boleh ditanyakan ke sini. Tapi kalau dirimu nanya, incarnation cross offspring, left angle, sekian, 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 itu apa? Aku saya nggak hafal. Nah, dari report itu, kirim ke sini ya, atau ketik ulang di sini atau copy paste ke sini, isinya apa. Nah itu kita boleh diskusi, tapi kalau nanya artinya saya nggak hafal, makanya kenapa saya sediain report itu supaya kalau ada yang nanya baca sendiri aja itunya apa, kalau nggak ngerti baru boleh tanya ya. Nah gitu ya Kak Karel ya, boleh ya. Nah kemudian, nah ini udah ada yang ngirimkan untuk ya grup-grup WA-nya ya, thank you Kak Lala ya, udah diberikan. Kak Osaka Jinaya, Human Design Shifting 2007 itu lebih merubah apa kok? Apa yang perlu disiapkan oleh anak-anak muda sekarang? Sebetulnya shiftingnya itu sudah mulai terasa beberapa tahun ini sejak COVID melanda. Teman-teman ngerasa nggak sih terjadi shifting yang luar biasa? Kalau teman-teman reflect balik sebelum COVID, apa yang terjadi teman-teman? Ya, semua kita hidup dengan normal. Yang kerja kantoran kita kerja berangkat dari pagi ya, 9 to 5. Terus yang tinggal di Jakarta kita semua berjibaku dengan kemacetan setiap hari ya. Ya waktu itu yang namanya work work from home, work from anywhere, work from Bali nggak dikenal ya. Karena semua perusahaan pada saat itu menuntut kita untuk kalau masuk kerja ya, ya berarti harus datang ke kantor ya atau datang ke tempat kerja seperti itu ya yang terjadi ya. Jadi kalau misalnya dulu sebelum COVID kita lebih banyak kerja di rumah ya, malah kita diomongin, malah kita dibully. Ya kayak saya dulu ya. Karena saya dari 2000 berapa tuh? 2006. Ya 2006 serius. 2006 saya sudah kerja di mana aja. Ya, karena kerjaan saya adalah kaitannya dengan digital marketing ya. Jadi zaman-zaman dulu itu main AdSense ya, main itu dari zaman dulu sebetulnya, main blog yang Amazon dan yang lainnya saya udah main dari 2005 2006 itu sudah main dulu. Jadi selama saya punya laptop, saya ada internet, saya bisa kerja di mana aja ya. Zaman dulu itu zamannya masih internet marketing. Sekarang kalau hari ini lebih dikenal dengan konten, lebih dikenal dengan yang namanya apa namanya, afiliator ya seperti itu ya. Kalau dulu kan masih zamannya internet marketing ya. Dulu saya jualan apartemen lewat blog gratisan ya, pakai Blogspot. Saya pernah menjual 65 apartemen. Hanya dengan saya membuat blogspot ya, website gratisan zaman itu ya. Jadi caranya gimana ya? Sebenarnya nggak ada rahasianya sih. Cuma waktu itu orang bilang, wow hebat ya bisa gini ya. Albert itu jago komputer makanya bisa seperti itu. Bukan karena saya jago, karena saya tahu caranya ya. Tapi orang zaman itu kan nggak ngerti bagaimana cara kerja internet. Nah hari ini ya, rata-rata banyak dari kita yang work from home. Ada banyak dari kita yang menjadi seorang content creator yang mana pekerjaan ini ya sebelum COVID itu nggak dikenal ya, ada nggak? Nggak ada. Nah ini adalah salah satu shifting yang terjadi dalam dunia kita ya, yang dalam human design juga mengakui ini ada ya, bahwa kita sedang berpindah zaman ya, peradaban kita lagi shifting dan dipercepat oleh COVID-19 ini. Ya serius ya, hari ini ya, mana sih siapa sih yang nggak ini hari ini yang eh, pekerjaan sehari-harinya yang tidak bersentuhan dengan AI ya. Hari ini hampir semua dari kita pakai AI semua ya, minimal ChatGPT, minimal Meta AI, semua rata-rata pakai semua ya hari ini. Sebelum COVID ada nggak kita kenal AI AI gini? Nggak ada teman-teman ya. Nah jadi
Apa yang disampaikan oleh Human Design terkait dengan 2027 adalah akan lebih banyak orang-orang yang lebih individual nantinya, ya. Keruntuhan yang namanya sistem, sebuah sistem, sistem komunitas, sistem korporasi, ya, yang tadinya harus kerja masuk kantor 9 to 5, mungkin akan lebih banyak entrepreneur baru nanti, ya. Hari ini saya kenal banyak orang yang income-nya luar biasa dari AI, ya, dari The Aviator, dari konten kreator yang mana sebelum COVID kita nggak kenal ini semua. Nah, anak-anak yang lahir nanti di setelah 2027, nah kalau menurut Human Design dibilang adalah anak-anak yang memiliki kesadaran emosional yang lebih baik dibandingkan kita, ya. Jadi apa yang perlu disiapkan? Ya ikutin aja sekarang ini, ya. Kan kita ngeliat bedanya ya, anak-anak Gen Z dibandingkan kita yang milenial, dibandingkan kakak-kakak kita yang apa, Gen X, ya. Kan beda banget ya. Nah, kita lihat sendiri ya generasi yang di bawah kita, ya. Kalau saya masuknya maunya pengennya gen alpha, ya, tapi nggak bisa ya. Saya gen gen milenial, ya, anak-anak yang hari ini lahir dari sebagai Gen Z. Lihat mereka beda kan, perilakunya mereka beda, ya. Jadi apa yang perlu disiapkan oleh anak-anak muda sini? Belajar yang banyak, itu aja, karena dunia berubah terus, ya. Kak Mukhtar, izin tanya kembali Gerbang 8. Oke, Gerbang 8 punya saya aktif, tapi hidup saya merasa sangat bertolak belakang dengan apa yang tunjukkan oleh gerbang tersebut. Gerbang 8 itu kan gerbang ini ya, gerbang kontribusi ya. Ntar, saya ngintipin ya. Gerbang 8 tuh gerbang kontribusi, gerbang penyiar. Saya pengen tahu justru apa yang membuat dirimu nggak relate. Ya, nih, ini coba saya bukain. Gerbang 8, seingat saya adalah gerbang kontribusi, gerbang penyiar. Ya, benar kan gerbang penyiar kan di sini ya. Nama asli gerbang 8 adalah gerbang kontribusi, namun kita akan menyebutnya sebagai sang penyiar karena kemampuannya, potensinya mampu memberikan kontribusi di dunia dengan menjadi diri yang otentik, ya. Arketipnya Jack Sparrow dari film Pirate of the Caribbean, ya. Ini kalau buat yang nggak tahu film ini ya, kayak di Netflix ada ya. The Rebel, ya, pemberontak, ya. Potensinya memberikan kontribusi dengan menjadi diri sendiri yang otentik, ya. Mewujudkan nilai-nilai dasar dalam upaya memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan bersama. Kemampuan alami untuk berani tampil secara unik, otentik, dan menyuarakan perubahan. Oke, ya, ini pengertiannya ya. Coba saya tanya, Kak Mukhtar, apa yang tidak mirip dengan dirimu yang bertolak belakang? Mungkin boleh di-sharing di kolom komentar, karena saya nggak ada gambaran yang dirimu maksudkan dengan bertolak belakang gimana. Mungkin nanti ketikkan di kolom komentar ya, nanti kita bahas ya. Kak Haris, Coach mau nanya, apakah bisa membuat interpretasi I Ching hanya membaca kode heksagram saja tanpa menghafal interpretasi 64 heksagram? Bisa, yang tadi saya lakukan. Ya, kalau tadi Kak Haris ikut kelasnya dari awal ya. Tadi kan kita membahas gerbang 41 ya. Gerbang 41 itu trigram dari eh, gunung ya. Gunung di atas danau. Ya, jadi mesti ngerti dulu gunung itu apa, ya. Gunung itu kan tentang ketenangan, tentang kokoh, tentang berdiri tegak, ya, tentang menjadi sesuatu yang besar. Danau, ya, danau itu tenang juga. Danau itu seringkali dilambangkan dengan joy, kegembiraan, kebahagiaan, ya. Nah, dari dua trigram itu, maka kita kemudian olah menjadi interpretasi. Jadi kalau ditanya apakah bisa membuat interpretasinya, bisa banget ya, seperti yang selama ini sudah saya lakukan di kelas kita dari gerbang 1 sampai hari ini 41 ya. Sampai nanti ke 64 ya, seperti itu. Kak Sita Nabila sudah, Pak, makasih sama-sama. Ini Pak Ketua Kelas sudah memberikan kontaknya, silahkan diserbu aja. Pak Ketua Kelas tanya ada, kita punya servicing apa aja ya, silahkan ngobrol sama Pak Ketua Kelas ya, ada di situ ya. Kak Susana, Ko Albert dalam Jinkies kan yang digunakan cuma planet Sun, Earth, Venus, Mars, Jupiter, conscious dan unconscious, dan tambahan
Moon unconscious. Apakah 6 planet itu saja yang sangat kuat pengaruhnya dengan Jinkies? Jawaban saya gini. Sudah ada keluar yang sequence yang keempat, Star Pearl. Ya, Star Pearl itu bagian dari Jinkies. Boleh dilihat-lihat aja. Cuma saya belum mau ngajarin ini keluar. Ya, karena ini cukup complicated ya. Dan pesan dari Babe Richard sendiri, nggak boleh buru-buru untuk dilempar keluar. Ya, ini dicoba aja Star Pearl di sini. Ya, nah di sini tuh ada Uranus, ada Merkurius, ada tambahan lainnya. Jadi kalau menurut saya ini bukan yang terkuat ya, karena Richard punya pandangannya dia sendiri terkait dengan genetika ya. Jadi bukan berarti yang disebutkan di gene keys dari sequence Genius, Venus dan kemudian eh, Mutiara ini terhebat enggak. Sebenarnya masih banyak yang lain yang belum dibuka. Kalau Kak Susana sudah belajar astrologi ya, salah satu favorit saya ketika saya ngajar astrologi adalah ketika kita ngobrolin soal Chiron. Chiron sang wounded healer ya. Seorang yang terluka tapi bisa punya kemampuan menyembuhkan sama Lilith. Ya dua itu merupakan favorit saya kalau di dalam astrologi. Nah, pertanyaannya adalah apakah Chiron dan Lilith itu yang terkuat? Enggak juga. Ya, semuanya penting di dalam sisi astrologi ya, kira-kira gitu. Kak Jess, kalau boleh jelaskan sedikit chart transit now yang ada di web Human Design, maksudnya gimana? Eh, Chat now, oke, di ininya Human Design. Ini ya, transit now ya. Ya, pada saat chart ini dibuka, ya kan transit now kan berarti transit sekarang ya. Sekarang 9 Juli 2025 jam 19.48. Ya, berarti ini jam yang sama ya pada saat teman-teman mendengarkan ini dan ini menggunakan 19.48-nya adalah waktu Indonesia Barat ya. Buat teman-teman yang WITA dan yang di waktu Indonesia Tengah ya kita menggunakan patokan WIB tapi pasti sama dengan kondisi kalian di sana ya. Even kalian mungkin hari ini ada di Amerika di mana ya tetap sama ya. Nah, ini menunjukkan posisi matahari sekarang ini berada di gerbang 53 baris 3. Gerbang 53 apa? 53 itu kalau nggak salah tentang memulai ya kalau nggak salah. Bentar, saya nggak hafal. Gerbang 53. Seingat saya gerbang 53 tentang gerbang memulai. Mari kita lihat sama-sama ya. Ya, sang mengembang ya. Nama asli gerbang 53 adalah gerbang pengembangan, namun kita akan menyebutnya sebagai sang pengembang karena potensinya mampu melihat kehidupan sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Ya, arketipnya adalah si Joy, melihat seluruh kehidupan sebagai kesempatan bertumbuh, memulai, menavigasi hal yang baru, melihat peluang. Ya, maka berdasarkan kata kunci ini teman-teman, energi yang sekarang kosmos ya, kosmik, langit sedang terjadi adalah energi untuk memulai. Ya, artinya apa teman-teman? Artinya kalau minggu-minggu ini teman-teman punya ada sebuah dorongan untuk memulai sesuatu yang tadinya nggak pernah kepikir, ingin starting sesuatu, entah bisnis baru, project baru, atau hal-hal yang teman-teman nggak pernah lakukan, ya udah ikutin aja. Karena matahari, energi matahari sedang membawa teman-teman ke sini. Ya, memulai hubungan baru, memulai pekerjaan baru atau apapun atau memulai kesadaran baru, ikutin aja, teman-teman. Ya, itu transit gunanya, ya. Jadi kita mengetahui energi apa yang sedang terjadi sekarang ini, ya. Langit kosmik sedang membawa kita kemana? Nah, itu baru sisi matahari, belum sisi buminya, belum rahu ketunya. Nah, itu pengaruhnya di situ. Nah, energi kosmik inilah yang biasanya kalau misalnya teman-teman belajar ilmu Chinese metafisika, ilmu-ilmu warige, ilmu metafisika di luar sana, ya kadang-kadang sering disebut hari ini jangan keluar rumah.
ya untuk beberapa orang ya, karena energinya lagi ciong. Atau kalau yang kamu lahirnya di tanggal ini dengan apa misalnya dengan weton ini saatnya kamu ngegas ya. Jadi itu yang dimaksud dengan transit seperti itu. Energi yang ada di kosmik ini, yang sekarang ini terjadi ini, dia align tidak dengan energi tubuhmu. Ya, kalau energinya ternyata align dengan tubuhmu, ya udah gas aja. Ya, misalnya contohnya hari ini matahari di gerbang 53. Ada sebuah keinginan dorongan dari diri kita untuk maju, ya, untuk memulai satu yang baru. Nah, pertanyaannya align nggak dengan yang ada di tubuhmu sekarang ini? Kalau align ya udah gas aja. Karena kan nggak semua orang cocok dengan ini. Kan energi memulai ini, energi untuk ngegas ini kan terjadi ke semua orang. Tapi kan belum tentu cocok dengan apa yang ada dalam tubuh kita. Ah, itu kira-kira gitu pengertian dari transit ya. Gitu ya, Kak Jess ya. Semoga bisa dipahami. Kak Karel, Rectangle Cross of Eden 3. Ini aku jujur nggak hafal ya, tadi udah saya sampaikan. Eh, Buka di reportnya, ya, reportnya itu biasanya di halaman, misalnya, oke, saya tunjukin ke teman-teman deh, biar teman-teman, nah biasanya kan paket dua kelas kan memberikan sebuah eh, link website ya, teman-teman ya. Biasanya kan ada ya. Nah, itu teman-teman pakai aja ya, sama paket pulsa juga ada diberikan. Jadi misalnya contoh contoh siapa ya? Ini aja deh dia ya. Kan teman-teman bikin nih, kemudian kan keluar diagram seperti ini. Ya, kemudian teman-teman tunjukin nih misi hidup saya, inclination cross saya, rectangle cross of contagion ya. Ini kalau teman-teman tanya ke saya ini apa, saya nggak hafal. Ya, tapi di sini teman-teman bisa download ya. Nanti linknya paket Talk Class biasanya berikan ya. Download, teman-teman buka aja. Nah, ini kan kita sediain kurang lebih 3 sampai 4 halaman di sini. Nah, kemudian cari aja bagian misi hidup ya. Nah, ini misi hidup yang tadi ya, inversion cross-nya. Ya, misalnya contohnya, rectangle cross of contagion 814 39. Anda memiliki energi individual yang mampu berkontribusi dan melakukan terobosan melalui usaha yang dilakukan. Semangat dan gairah yang Anda miliki membuat orang lain mau mengikuti Anda. Udah, ini ya penjelasannya seperti ini. Lah, kok cuma sedikit maksudnya apa? Nah, ini yang membutuhkan waktu bagi kita untuk ngerenung, ya. Itu maksudnya seperti itu. Ya, jadi kalau tanya ininya apa, saya nggak apal, jujur aja nggak apal. Buka aja, bikin aja diagramnya, ya. Nanti pasti situ ada, ya. Kak Catherine, dari offline ke online, kok apakah mungkin sistem lama ikut goyah dan hancur 2027? Ya, kan udah mulai kelihatan sekarang, Kak Catherine. Ya, lihat aja sekarang terjadi shifting dari negara superpower yang tadinya Amerika berpindah ke China. Ya, China itu luar biasa banget ya, sampai akhirnya si si Donald Trump kelabakan sendiri ya. Heeh. Kan kelihatan juga hari ini. Kalau kita ngomongin nih teman-teman nih, jujur ya kita ngeliat ya, angkatannya saya ini milenial. Saya yakin teman-teman sih banyak yang milenial, ada yang Gen X juga ada ya. Ingat nggak teman-teman yang seangkatan kita, seangkatan saya ya, waktu kita kecil dulu, kalau ditanyain sama orang yang lebih tua, cita-cita kamu apa? Maka jawaban kita apa teman-teman waktu dulu? Saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi PNS. Kalau saya dulu, saya bilangnya saya pengen jadi astronot. Ya, begitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman coba tanya anak-anak zaman sekarang nih, ya, Gen Z, Gen Alpha yang lahir ini. Tanya sama mereka, apa cita-cita kamu sekarang? Jawabannya apa? Aku pengen jadi YouTuber, ya kan? Ya kan? Itu jelas terjadi shifting. Nah, artinya apa? Ya, kalau zaman kita dulu kan, oh pengen jadi PNS, aku pengen jadi kerja di perusahaan besar, aku pengen kerja di gedung-gedung tinggi di Sudirman. Itu kan zaman kita gitu kan. Artinya, eranya kita itu adalah era sistem, era korporasi, ya, era pekerjaan 9 to 5, ya. Tapi perhatikan anak-anak zaman sekarang, ya. Sebagian dari mereka akan bilang, saya nggak mau kerja 9 to 5. Saya nggak mau kerja dengan korporasi lagi. Ya, saya lebih baik memilih bebas jadi content creator yang mungkin income-nya nggak pasti, tapi saya memiliki kebebasan.
Ya, lebih baik saya jadi afiliator yang setiap hari saya ngumpulin recehan daripada saya eh, kerja bulanan yang pasti. Ya, dari sini aja terlihat sekali shiftingnya. Nah, bayangin kalau banyak banyak orang yang akhirnya memutuskan nggak mau kerja korporasi lagi. Korporasinya runtuh nggak teman-teman? Runtuh teman-teman. Ya, nah kira-kira begitu. Kak Catherine, dalam buku Sapiens dibahas kalau dasarnya manusia hidup bersosialisasi dan kapitalisme membuat manusia jadi individual dan merasa lebih kesepian. Artinya, individual itu sendiri akan lebih membuat makin terpisah atau enggak? Kalau sampai terpisah sih kayaknya enggak ya. Lebih kepada cara mereka untuk hidup. Ya, contoh, jadi sekarang jadi afiliator, jadi konten kreator. Kan nggak terlalu butuh sistem. Yang dibutuhkan adalah ilmu, ya, ilmu dan peralatan. Tapi tetap membutuhkan sosialisasi, tetap butuh, ya. Tapi nggak bergantung lagi dengan sistem, ya. Itu pengertiannya gitu, Kak Catherine. Kak Asaka Jenaya, buku terbaru Warna Diri itu membahas tentang apa? eh Kayaknya nanti perlu dibuat kelas khusus ya, Pak Ketua kelas ya, khusus Warna Diri itu ya. Warna Diri itu ada websitenya sendiri namanya warnadiri.com. Ya, lewat warnadiri.com ini teman-teman nanti akan diminta masukin tanggal lahir ya. Misalnya Jono ya, ini contoh aja ya. Misalnya ini Jensi lah, lahirnya 2000 2000 2003 lah misalnya ya. Nah, ketika teman-teman masukin seperti ini, hitung warna, maka akan keluar spektrum warna kalian. Jadi spektrum warna ini apa? Ini adalah warna yang kalian bawa ke dunia ini pada saat kalian lahir. Jadi dihitung menggunakan tanggal lahir. Ya, jadi misalnya si Jono ini, Jono warnanya merah, maka dia memiliki karakter apa di sini? Dan orang karakter seperti ini cocoknya nih kerja apa? Ya, kemudian dalam hubungan seperti apa? Nah, itu yang dibahas dalam buku Warna Diri. Ya, bukunya ready kalau memang mau order bisa lewat Pak Ketua Kelas ya, harganya terjangkau juga, bisa serbu Pak Ketua Kelas ya. Ready, ready, dia tinggal langsung kirim aja sebenarnya. Itu Warna Diri seperti itu. Jadi kita mencoba melihat diri kita dari sisi warna. Ya. Jadi kalau teman-teman selama ini mengenal human design kan teman-teman tahu ya, ada istilah mobil balap, kemudian ada istilah motor polisi, ada istilah kereta api. Nah, teman-teman bisa gabungkan misalnya contoh saya ini MG ya, saya MG, saya manifest generator berarti kan mobil balap ya. Dan kebetulan warna diri saya adalah warna rose atau pink. Maka, saya bisa mengatakan bahwa saya adalah mobil balap dengan warna pink, dengan warna rose. Ya, jadi selain saya punya kecepatan, saya punya energi yang besar, saya cepat seperti mobil balap, tapi saya membawa sifat-sifat dari warna rose atau pink, ya. Jadi itu warna flamboyan, ya, warna yang penuh cinta, penuh kasih seperti itu. Ya, jadi kalau teman-teman menggabungkan antara warna diri dengan human design, itu akan jadi sesuatu yang keren banget, yang powerful banget. Nah, itu di warna diri kayak gitu ya, kira-kira gitu ya. Oke, Pak Ketua Kelas, saya masih dikasih waktu sedikit ya. Ini pertanyaan ini masih ada. Mudah-mudahan nggak ada kelas lain ya, Pak Ketua Kelas ya. Saya bantu jawab dulu ya. Sat- Aman ya? Satu lagi ya bro ya terakhir ya. Soalnya ada Satu jam, kelas. apa? 1 jam lagi? Satu pertanyaan lagi, satu Oh, pertanyaan lagi ya. oke. Saya koreksi pertanyaan tadi ke mungkin sekedar sharing setelah mengenal human design di usia 40 ternyata hidup saya bergerak lebih banyak di wilayah shadow. Justru dengan kita mengenal incarnation cross kita, misi hidup kita, biasanya kita baru akan ngerti setelah usia 40. Jadi kalau teman-teman di sini usianya masih di bawah 40, nggak ngerti incarnation cross-nya, maka ya udah, nggak apa-apa. Eh, Nyantai aja, nanti setelah 40 maka dirimu akan ngerti. Kak Jess, oke nanti akan dibahas. Buku I Ching ada ya, lagi di tangan tim editor saya. Nanti ada semua di situ. Materi kunci gen sama branding partner lagi dikembangkan. Iya, lagi dikembangkan. Nah, oke, kemudian saya udah habis waktunya. Nah, saya akan bacain aja Karel Juven.
Anda merasa kehidupan seperti dibuang di Taman Eden, Anda kemudian mencoba mengeksplorasi apa yang ada di bumi dan yang lainnya dan lainnya. Ya, ini Kak Karel, silahkan direnungkan dalam hidupmu. Ada nggak dirimu yang relate dengan pernyataan ini? Ya, jadi ini tentang bagaimana dirimu menemukan kebahagiaanmu sendiri dalam dunia ini. Ya, karena tadinya dirimu seolah-olah tinggal dalam dunia yang seperti surga ya, paradise. Terus akan sekarang dibuang. Nah, dirimu diminta untuk menemukan kebahagiaanmu sendiri di dunia ini. Ya, itu Kak Karel. Ya, silahkan direnungkan di situ. Ha-ha. Oke, kayaknya udah habis ya. Oke, thank you teman-teman. Waktu saya sudah habis ya. Saya kembalikan Pak Ketua. Pak Ketua, thank you. Oke, thank you Bro Robert Thank dan you, terima thank you. kasih sahabat kalian yang sudah Selamat hadir. istirahat. Kita akhiri Bye-bye. kelas malam. Selamat malam semua. Bye Bye, bro. Thank you. bye. Bye.